Seberapa penting kemampuan agen dalam melakukan pencatatan transaksi yang detail dan mengendalikan keuangan yang ketat? Untuk agen, setiap transaksi itu ada khusus aplikasi di mana itu diterbitkan oleh Pertamina untuk transaksi setiap agen dalam mendistribusikan kepada pangkalan. Maka itu sangat penting untuk pencatatan dan pendistribusian gas LPG 3 kilo kepada pangkalan, terlebih kepada masyarakat. Terus Yang kedua, seberapa penting kerapian dalam mengelola dokumen, pengarsipan, nota, dan tata tertib administrasi. untuk tertib administrasi, karena sekarang ini sudah digital full, jadi setiap transaksi itu ada terarsip di aplikasi, di mana aplikasi itu ada khusus untuk agen menyalurkan ke pangkalannya, ada pangkalan untuk transaksi menyalurkan kepada masyarakat. Maka di sana untuk kerapihan administrasi perkiriman, bertransaksi ada di dalam aplikasi yang sudah berjalan. Itu selanjutnya ada seberapa penting sih penggunaan aplikasi digital atau sistem online untuk transparansi data distribusi. Nah, di sana kan di aplikasi sudah tertera ketika kita membeli gas LPG, di sana di input nih KTP. Kemudian di sana sudah tertera nama, alamatnya, berapa tabungnya. Maka itu meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam menyalurkan gas LPG. Begitupun dengan agen. Ketika alokasi sudah diberikan kepada agen dari Pertamina, di sana sudah ditentukan penyalurannya kemana, berapa kuantitinya sudah jelas. Jadi sudah terorganisir. Selanjutnya ada bagaimana aktivitas sistem manual dalam mengawasi distribusi agar gas tepat sasaran. Nah, untuk manual mungkin karena sekarang sudah full digital secara pelaporan, mungkin untuk manualnya tidak terlalu dilakukan, bukan dilakukan ya. Mungkin kalau untuk manual itu terjun ke lapangan, sidak ke pangkalan di mana mereka benar tidak melakukan transaksi penjualannya. Kalau secara administrasi pelaporannya memang situ sudah jelas tertera nih KTP, alamat, kuantiti tabung pembelian, harga sudah jelas. Mungkin kalau untuk cross checknya terjun ke lapangan, di mana apa yang dilaporkan dalam pangkalan sudah betul apa belum sesuai fakta di lapangan. Selanjutnya ada seberapa aman sistem manual dari resiko manipulasi atau pemalsuan data pelaporan. Seberapa aman mungkin ya tidak 100% aman, tapi sistem yang berjalan meminimalisir terjadinya penyelewengan. Kalaupun aman ya tidak mungkin aturan berjalan 100% aman, pasti ada celah-celah. Tapi bagaimana kita mengawasi aturan yang berjalan itu. Bagaimana aktivitas agen yang menggunakan komputer atau Excel dalam merapikan laporan distribusi. Nah, sekarang ini kan balik lagi tadi, sekarang ini kan segalanya pelaporan itu sudah digital. Jadi untuk penyaluran, untuk kuantiti, untuk pengiriman itu sudah terjelas tertera di sana di aplikasi, kirim kemana, alokasinya ini, pangkalan ini berapa, dikirimnya berapa per minggu, dikirimnya berapa puluh tabung, itu sudah jelas. Tadi apa ininya, poin ininya? Menggunakan aktivitas agen yang menggunakan komputer atau Excel Ini dalam meraci, merapikan Pak, laporan ini distribusi. kuncinya di nata sisieuna lureun sampai uning aya. Menggunakan
penggunaan komputer atau Excel dalam merapikan laporan distribusi. Nah, paling mungkin untuk pelaporan itu di Excel kita bikin per hari, laporan per hari, hari per tanggal ini, hari ini dikirim kemana dengan kuantiti berapa, kemana saja yang dikirim, ke pangkalan mana saja, dikirimnya berapa kuantitinya per hari. Jadi itu diakumulatifkan secara 1 bulan per pangkalan berapa ratus tabung, berapa ribu tabung, diakumulatifkan dengan total sekian puluh dari alokasi agen. Nah, itu dibagi-bagi per pangkalan sesuai alokasi kontrak. Sebulan itu berapa, sekian ratus berapa gitu. Jadi ada tertata di sana per bulannya berapanya. Misalnya ada seberapa baik sistem semi digital ini dalam mempermudah pengawasan kuota gas subsidi. Untuk pengawasan kuota gas subsidi semi digital, kalau laporan sudah jelas tadi ya, laporan itu memang sudah ada dari Pertamina-nya khusus untuk agen, di mana itu pencatatannya terlihat penyalurannya per hari. Terus dari agennya juga kita mengorganisir supaya pencatatannya juga sesuai dengan penyalurannya. Jadi itu dengan aplikasi digital yang berjalan dengan penginputan manual sudah selaras, sehingga tidak minim terjadinya penyelewengan. Nah, terus ada seberapa aman sistem digital terintegrasi dalam menutup celah penyelewengan kuota tadi ya Bang ya. Tadi barusan udah. Terus selanjutnya ada, menurut pengalaman Anda, apa modus penyelewengan kuota gas subsidi yang paling sering terjadi di tingkat agen? Mungkin kalau tingkat agen penyelewengan itu jarang, karena memang pengawasannya juga lebih ketat dari Pertamina-nya. Yang sering terjadi di lapangan penemuan itu terjadi penyelewengan itu di pangkalan, di mana mereka mengoplos gas subsidi 3 kilo ke yang 12 kilo yang pink. Nah, itu sering terjadi ketika di lapangan itu secara laporan di penjualan ke sini ke orang ini, tapi fakta di lapangan mereka menyebarkannya ke lain orang di luar laporannya, atau yang lebih parah mengoplos barang subsidi tersebut kepada gas yang non subsidi yang 12 kilo. Itu yang sering terjadi penyelewengan di tingkat pangkalan. Kalau untuk tingkat agen itu jarang terjadi, minim terjadi, karena memang pengawasan dari Pertamina juga lebih ketat pada agen. Yang terjadi lebih sering terjadi penyelewengan itu di tingkat bawah, di tingkat pangkalan. Ya, itu terjadinya pengoplosan, penyaluran tidak sesuai dengan laporan. Ya, berarti ya. Sakit-sakit pertanyaan lagi. Cukup? Ya, terima kasih. Asal orang aku udah perkenalan.